warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Aulia Anissa Sabrina. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait dengan analisis dan rekomendasi perbaikan layout Rumah Sakit Sejahtera. Sebelumnya perkenalkan dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aksendo Fairuz Zaidan dengan NIM 02, ada Ananda Dwi Lamsafitri dengan NIM 05, ada Kristina Elita Luciawati dengan NIM 11, ada Lili Anggola Mekaratri dengan NIM 11. Selanjutnya ada saya sendiri, Nazla Aulia Anissa Sabrina dengan NIM 31, ada Serafina Mela Ivana Putri dengan NIM 35, dan yang terakhir ada Tiara Dwi Larasati dengan NIM 36. Saya akan menjelaskan latar belakang dan data kasus pelayanan IGD pada RS Sejahtera. Latar belakang, instalasi gawat darurat merupakan unit pelayanan rumah sakit yang memiliki peran penting dalam memberikan penanganan cepat, tepat, dan efisien kepada pasien dengan kondisi kegawat daruratan. Efektivitas pelayanan di IGD sangat dipengaruhi oleh tata letak ruang dan alur perpindahan pasien. Layout yang kurang optimal dapat menyebabkan terjadinya antrean, peningkatan waktu tunggu, serta penumpukan pasien pada area tertentu sehingga menurunkan efektivitas pelayanan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memperbaiki tata letak fasilitas pelayanan adalah dengan systematic layout planning, yaitu metode perencanaan layout berdasarkan hubungan kedekatan aktivitas dan efisiensi alur kerja. Oleh karena itu, diperlukan analisis pada IGD Rumah Sakit Sejahtera untuk mengetahui permasalahan pelayanan dan memberikan rekomendasi perbaikan layout guna meningkatkan efisiensi serta kualitas pelayanan pasien. Selanjutnya, data kasus. Berdasarkan studi kasus pada pelayanan IGD Rumah Sakit Sejahtera, diperoleh data yang pertama, waktu tunggu pasien dari proses triase hingga pemeriksaan di IGD mencapai 55 menit. Waktu tersebut melebihi standar pelayanan IGD yaitu 30 menit sehingga menunjukkan adanya keterlambatan dalam proses pelayanan pasien. Yang kedua, nilai bor ruang observasi IGD mencapai 110%. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat penggunaan tempat tidur pada ruang observasi telah melebihi kapasitas ideal sehingga berpotensi menyebabkan kepadatan pasien dan terganggunya efektivitas pelayanan. 3011. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian bottleneck pada alur triase ke ruang pemeriksaan. Identifikasi masalah, terjadi keterlambatan pelayanan dari triase menuju ruang pemeriksaan. Waktu tunggu pasien mencapai 55 menit padahal standar pelayanan hanya 30 menit. Hal ini menunjukkan adanya penumpukan pasien pada alur pelayanan awal IGD. Penyebab kemungkinan yang terjadi, yang pertama, jumlah ruang pemeriksaan terbatas, yang kedua, jarak antara area triase dan ruang pemeriksaan kurang efisien, yang ketiga, jalur pasien dan petugas saling bertabrakan sehingga menghambat pergerakan. Yang keempat, belum ada pemisahan alur pasien gawat darurat dan non-gawat darurat. Dampak yang dapat terjadi yaitu yang pertama, penanganan pasien menjadi lebih lambat, yang kedua, kepadatan area IGD, yang ketiga, risiko keselamatan pasien meningkat, dan yang terakhir, kepuasan pasien menurun. Dasar teorinya yaitu dalam konsep Green Healthcare, waktu tunggu berlebih termasuk bentuk waste yang harus dieliminasi. Untuk bagian selanjutnya yaitu bottleneck pada ruang observasi IGD, dimulai dari identifikasi masalah. Ruang observasi mencapai 110%, artinya kapasitas tempat tidur melebihi kemampuan ruang yang tersedia. Bor ideal rumah sakit antara 65-85%. Penyebab kemungkinan, yang pertama, pasien terlalu lama berada di ruang observasi, yang kedua, proses pemindahan pasien ke ruang rawat inap berjalan lambat, yang ketiga, jumlah tempat tidur rawat inap masih terbatas, yang keempat, layout ruang observasi tidak efisien. Dan dampak yang dapat terjadi, yang pertama, overcrowding, yang kedua, risiko infeksi meningkat, yang ketiga, mobilitas tenaga kesehatan terganggu, dan yang terakhir, waktu respon pelayanan lebih lambat. Dengan dasar teorinya, efisien tata ruang rumah sakit bertujuan menciptakan alur pelayanan yang cepat, aman, dan nyaman melalui pengaturan ruang yang tepat. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan rekomendasi layout IGD yang telah dirancang menggunakan metode SLP. Desain layout dibuat untuk memperbaiki alur pelayanan serta mengurangi penumpukan pasien di ruang observasi. Pada rancangan ini, beberapa ruangan disusun kembali agar hubungan antar ruang menjadi lebih efektif. Area triase, registrasi, pemeriksaan, dan observasi ditempatkan lebih terorganisir sehingga alur pasien menjadi lebih jelas dan lebih mudah diakses oleh tenaga kesehatan. Selain meningkatkan efisien pelayanan, rekomendasi layout ini juga bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan mempercepat proses penanganan di IGD. Rekomendasi perbaikan layout IGD RS Sejahtera dengan metode SLP. Optimalisasi ruang observasi.
bor observasi 110% menunjukkan kapasitas melebihi batas idealnya. Solusi yang dilakukan ada 4. Yang pertama adalah penambahan bed observasi, sistem modular atau flexible bed. Yang ketiga ada zonasi pasien sesuai kondisi. Yang terakhir ada nurse station lebih strategis. Jadi targetnya adalah bor turun menjadi 80-85% dan overcrowdingnya berkurang. Reorganisasi alur triage, registrasi, dan pemeriksaan. Untuk menurunkan waktu tunggu dari 55 menit menjadi kurang dari 30 menit, ada 4 cara, yaitu triage ditempatkan di dekat pintu masuk pasien. Yang kedua ada registrasi setelah triase. Yang ketiga ada pemeriksaan dekat registrasi. Yang terakhir adalah jalur pasien umum dan kritis dipisahkan. Jadi nanti hasilnya alur akan lebih cepat, efisien, dan mengurangi antrian. Integrasi area penunjang. Farmasi, lab cepat, dan radiologi dasar perlu dekat area tindakan untuk mempercepat diagnosis dan terapi, atau lebih tepatnya ruang tindakan harus dekat dengan akses ambulans. Untuk penempatan tindakan atau resusitasinya ialah untuk penanganan pasien kritis lebih cepat, untuk mengurangi waktu transfer, dan mendukung golden periode emergency care. Jadi perbaikan layout dengan metode SLP dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat alur pasien, dan menurunkan overcrowding serta mendukung keselamatan sesuai standar regulasi rumah sakit. Baik, selanjutnya yaitu kesesuaian terhadap Permenkes nomor 40 tahun 2022. Yang pertama, terdapat pemisah pintu masuk ambulan dan pintu masuk pasien sehingga alur pelayanan lebih teratur dan mengurangi crossing flow. Yang kedua, area triase ditempatkan dekat pintu masuk pasien untuk mempercepat proses identifikasi tingkat kegawat daruratan. Yang ketiga, ruang tindakan atau resusitasi berada di area sentral dan dekat dengan ruang pemeriksaan sehingga mempercepat proses medis pasien krisis. Yang keempat, koridor atau area transisi memiliki sirkulasi yang cukup luas untuk mobilisasi pasien menggunakan brengkar maupun kursi roda. Yang kelima, ruang observasi ditempatkan dekat area pelayanan utama sehingga memudahkan monitoring pasien secara kontinu. Yang keenam, tersedia akses keluar pasien dan exit ambulan yang mendukung kelancaran arus keluar masuk pelayanan IGD. Dan yang ketujuh, tata ruang mendukung efisiensi pelayanan, keselamatan pasien, dan kemudahan kerja tenaga kesehatan. Selanjutnya, kesesuaian terhadap SNARS edisi 1.1. Yang pertama, layout mendukung alur pelayanan pasien yang lebih efektif dari triase menuju pemeriksaan dan observasi. Yang kedua, penempatan ruang triase dan pemeriksaan yang berdekatan membantu mengurangi waktu tunggu pelayanan pasien. Yang ketiga, ruang observasi terpisah dari ruang tindakan sehingga monitoring pasien dapat dilakukan lebih optimal. Yang keempat, pemisah area publik dan area medis mendukung penerapan pasien safety dan pengendalian risiko pelayanan. Yang kelima, akses ambulan langsung membantu mempercepat penanganan pasien emergensi sesuai standar pelayanan kegawat daruratan. Yang keenam, koridor yang memandai mendukung keselamatan pasien, petugas, dan proses evakuasi bila terjadi keadaan darurat. Yang ketujuh, layout membantu meningkatkan efisiensi kerja tenaga kesehatan dan kesinambungan pelayanan pasien di IGD. Kesimpulan, berdasarkan analisis menggunakan metode sistematik layout planning atau SLP, tata letak ruang IGD RS Sejahtera dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan medis. Penempatan area triase yang dekat dengan pintu masuk memudahkan proses penilaian awal pasien secara cepat sejak kedatangan. Sedangkan ruang pemeriksaan dan resusitasi ditempatkan secara strategis agar pasien gawat darurat dapat segera memperoleh tindakan medis tanpa hambatan alur pelayanan. Integrasi antar ruang juga mendukung koordinasi tenaga kesehatan dan mempercepat pengambilan keputusan selama proses pelayanan berlangsung. Selain itu, akses ambulan yang terhubung langsung dengan area tindakan menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan pasien darurat. Koridor dan area transisi dirancang sesuai standar sirkulasi untuk memperlancar mobilitas pasien, petugas, dan peralatan medis. Selanjutnya, layout rekomendasi yang dihasilkan mampu mengatasi hambatan pelayanan pada ruang observasi, serta mengurangi ketidakefisienan jarak menuju layanan. Penataan ulang ruang juga membantu mengurangi waktu tunggu pasien melalui penambahan kapasitas pada area tertentu. Dengan penerapan metode SLP, rumah sakit dapat meningkatkan mutu pelayanan, efektivitas kerja pada tenaga kesehatan, serta menciptakan lingkungan IGD yang lebih aman, sistematis, dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi ataupun kata, saya perwakilan kelompok memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada video ini, kami akan menampilkan proses pembuatan rekomendasi perbaikan layout IGD Rumah Sakit Sejahtera menggunakan aplikasi AutoCAD dengan metode Systematic Layout Planning atau SLP. Perancangan ini dilakukan sebagai solusi terhadap permasalahan bottleneck pada ruang observasi IGD yang menyebabkan terjadinya penumpukan pasien dan kurang optimalnya alur pelayanan. Melalui desain layout ini, diharapkan tata ruang IGD menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit. Langkah pertama dimulai dengan membuat kerangka dasar bangunan. Pada tahap ini digunakan beberapa tools dasar pada AutoCAD untuk membentuk garis dan area ruangan. Kerangka awal ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan pembagian tata ruang selanjutnya. Setelah kerangka utama selesai dibuat, tahap berikutnya adalah menentukan ukuran serta pembagian masing-masing ruangan. Setiap area disesuaikan dengan fungsi pelayanan di IGD, seperti ruang tindakan, ruang tunggu, dan area administrasi. Penyesuaian ukuran dilakukan agar ruangan dapat digunakan secara optimal dan tetap nyaman saat proses pelayanan berlangsung. Pada bagian ini, mulai dilakukan pembuatan dinding dan sekat antar ruangan menggunakan fitur pada AutoCAD. Proses ini bertujuan agar bentuk ruang terlihat lebih jelas dan terstruktur. Selain memperjelas pembagian ruangan, tahap ini juga membantu menciptakan alur pelayanan yang lebih efisien. Selanjutnya dilakukan penambahan pintu dan jalur akses pada beberapa area ruangan. Jalur akses ini dirancang untuk mempermudah mobilitas pasien, tenaga kesehatan, maupun peralatan medis. Penempatan akses yang tepat sangat penting agar pelayanan di IGD dapat berjalan lebih lancar, terutama dalam kondisi darurat. Pada tahap ini, desain layout mulai disusun secara keseluruhan. Posisi ruangan disesuaikan kembali agar terlihat lebih rapi, teratur, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit. Penyempurnaan layout dilakukan untuk memastikan setiap ruangan dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa menghambat aktivitas pelayanan. Berikut ini merupakan hasil akhir dari desain layout IGD yang telah dibuat menggunakan AutoCAD. Desain ini menunjukkan pembagian ruangan yang lebih terstruktur dengan mempertimbangkan efisiensi ruang, kenyamanan, serta kelancaran alur pelayanan di rumah sakit. Dari proses perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan AutoCAD sangat membantu dalam membuat desain tata ruang rumah sakit secara lebih detail dan sistematis. Dengan perencanaan layout yang baik, diharapkan pelayanan di instalasi gawat darurat dapat berjalan lebih efektif, nyaman, dan mendukung kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.